Agama bisa menjadi perekat dan pemersatu, akan tetapi bukan penyatuan. Konsep pemersatu bukan berarti penyeragaman, karena jika itu adalah penyeragaman, maka inilah yang akan menjadi penyebab konflik umat beragama. Pemersatu itu lebih kepada sikap toleransi ajaran keagamaan. Oleh karenanya, umat beragama harus mengedepankan apresiatif terhadap keragaman atau pluralitas. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Bersama kita bisa. Saya akan memberikan sambutan kunci pada rangkaian webinar pada hari ini, dan menurut saya tema yang diberikan sangat menarik. Bagaimana bukan di antar umat beragama dengan literasi keagamaan lintas budaya. Ini adalah konsep yang sangat tepat digunakan di tengah pluralisme bangsa Indonesia yang multicultural, multireligi, multietnis. Di tengah tantangan globalisasi dan kemajemukan bangsa, kita sebagai insan yang hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tidak selalu sama dengan kita. Konsep memahami orang lain harus dihayati secara lebih lokal dan global. Bagaimana kita harus memahami orang lain sebagaimana mereka memahami diri kita sendiri. Kita secara sadar memproklamasikan sebagai orang Indonesia, secara turun-temurun nenek moyang kita adalah Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas agamanya adalah Muslim, namun bangsa Indonesia tetap memberikan ruang dan kebebasan kepada non-Muslim dan berbagai penganut agama dan kepercayaan lainnya yang bukan non-mayoritas. Hidup berdampingan di Indonesia dengan menerima dan menghormati segala perbedaan, maka Indonesia menjadi lebih aman, lebih tangguh, dan lebih bahagia. Terjadi kedamaian. Setiap orang dapat menikmati kebebasan penuh untuk beragama dan berkeyakinan, sembari menjalankan nilai-nilai sipil dan secara sukarela menjalani tanggung jawab moral dalam cara mereka menjalankan menggunakan kebebasan. Literasi dalam terminologi ini bukan bentuk dari kefasihan atau ketidakpahaman, tetapi literasi di sini adalah bagaimana seorang manusia mempunyai kerendahan hati untuk mendengarkan, mengamati, memverifikasi, dan terlibat. Dengar dan amati dengan hati Anda, verifikasi dengan pikiran Anda, dan terlibat dengan tangan Anda. Dengan penempatan terminologi literasi agama dan literasi budaya, maka didapat keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan tercapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan ditolak atau dilebur menjadi keseragaman, namun ketika keragaman dan perbedaan dikelola dan diteguhkan bersama oleh penganutnya melalui proses evaluasi, komunikasi, dan negosiasi bersama untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi baik dalam konteks global maupun lokal. Dalam prakteknya, literasi agama dan literasi budaya dikembangkan melalui proses keterlibatan timbal balik antara aktor agama, negara, atau non-negara yang berakar pada pemahaman diri orang lain dan tujuan yang ada dalam konteks kemajemukan agama, adat istiadat, dan budaya. Peran pendidik sangat strategis untuk mengembangkan literasi agama dan budaya ke dalam lubuk pemahaman anak didik. Sedari kecil kita memberikan pemahaman bagaimana mereka memahami agama yang dipeluknya, juga terhadap agama lain, nanti akan menentukan wajah kerukunan umat beragama di masa depan. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan cakupan dari hak sipil dan politik. Kebebasan dan toleransi semua perlu memiliki landasan kokoh yang dibangun di negeri ini. Dimulai dengan terus menganjurkan toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan. Secara kelembagaan atau unsur negara tercinta kita, bekerja sama dengan pemerintah, dengan seluruh kelompok keagamaan, dan seluruh elemen yang di kehidupan negara kita untuk melahirkan kehidupan yang memenuhi hajat kehidupan orang banyak dalam kedamaian, kebersamaan, dan kemakmuran.
Bapak Ibu yang berbahagia, di tengah tantangan yang sangat dinamis di masyarakat, pembangunan dan pelaksanaan supremasi hukum menjadi pekerjaan rumah yang terus-menerus dalam sebuah negara. Kebebasan beragama dan supremasi hukum harus berjalan bersama. Untuk itu, negara dan masyarakat diharapkan dapat menjadi agen utama dalam memperkokoh supremasi hukum untuk melindungi dan memajukan kebebasan beragama. Agama bisa menjadi perekat dan pemersatu, akan tetapi bukan penyatuan. Konsep pemersatu bukan berarti penyeragaman, karena jika itu adalah penyeragaman, maka inilah yang akan menjadi penyebab konflik umat beragama. Pemersatu itu lebih kepada sikap toleransi ajaran keagamaan. Oleh karenanya, umat beragama harus mengedepankan apresiatif terhadap keragaman atau pluralitas. Sejatinya, agama mengajarkan kesamaan, kenyamanan, dan kedekatan, tetapi agama juga mendorong pemeluknya untuk senantiasa berpikir jernih, jujur, dan melarang kekerasan, kezaliman, manipulasi, dan korupsi. Literasi keagamaan lintas budaya jangan dipersepsikan atau bukan berarti mencampur adukan agama. Literasi keagamaan lintas budaya juga bukan sekularisme. Justru melalui kemahakuasaan Tuhan, literasi tersebut tidak merendahkan yang lain. Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin sebagai fondasi literasi keagamaan lintas budaya. Setidak-tidaknya, setiap umat beragama memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri, memiliki kemampuan untuk memahami agama atau umat lain yang berbeda, sebagaimana memahami diri sendiri, dan kemampuan bekerja sama dengan agama atau umat lainnya. Itulah literasi kebudayaan yang bersama-sama kita dorong. Hal penting lainnya yang harus kita jadikan landasan adalah kita sesama umat beragama harus saling mengenal, tidak saling merendahkan, menghindari buruk sangka, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak saling mengejek, bergunjing terhadap sesama sebagai manusia yang hidup berdampingan. Bapak Ibu, saya menyambut baik webinar ini untuk menguatkan toleransi antar umat beragama, dan konferensi internasional ini adalah salah satu bentuk implementasi kita bisa bersama berkumpul dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai pemeluk agama dan kepercayaan berbeda untuk dapat memahami perbedaan antar manusia. Namun, dengan perbedaan itu dapat menguatkan kita dalam menjalankan tugas dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan tentunya hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia sejatinya sudah mengenal keberagaman sejak zaman nenek moyang yang kita cetuskan simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda namun tetap satu. Dalam kesempatan baik ini, marilah kita kembali kepada filosofi negara kita untuk menghormati kebinekaan di setiap sendi kehidupan, dengan semangat kebinekaan bahwa bukan satu penghalang untuk menciptakan keharmonisan dan kemuliaan di mata manusia dan Tuhan Sang Pencipta. Dengan adanya rasa apresiasi terhadap kebinekaan, maka akan terwujudlah rasa kemanusiaan yang beradab, seperti pada sila kedua, memperlakukan manusia dengan adil seperti sila kelima, dan terwujudlah kesatuan seperti pada sila ketiga. Oleh karena itu, kebanyakan agama menuntut setiap umat beragama agar bisa bergaul dan berdiskusi dengan umat yang beragama lain. Tidak manusiawi jika ada suatu kekerasan atau kejahatan yang bertujuan untuk memaksakan agama kepada orang lain. Karena yang namanya agama adalah sebuah keyakinan yang dipercayai oleh masing-masing orang. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan berbagai pihak yang sudah bekerja bagi terselenggaranya rangkaian kegiatan ini. Juga kepada seluruh pembicara yang berkenan memberikan materi dan berdiskusi dalam konferensi internasional pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam hal peran seluruh unsur yang ada di negara ini dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dadi sebagai moderator.